Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ketika kita mengira bencana telah berhenti di satu wilayah, ternyata musibah itu berpindah dan kembali menyapa negeri ini dengan wajah yang lebih mengerikan. Semarang, kota pesisir yang menjadi urat nadi ekonomi Jawa Tengah, ikut diluluh lantakan oleh banjir bandang dahsyat yang datang tanpa ampun. Air bah turun dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sungai meluap, tanggul jebol, drainase lumpuh, dan dalam hitungan jam, pemukiman warga berubah menjadi lautan lumpur dan puing. Banyak warga hanya bisa menyelamatkan diri, meninggalkan harta, kenangan, bahkan harapan yang mereka bangun bertahan tahan lamanya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, dukung channel ini dengan cara like, komentar, share, dan subscribe, agar pesan-pesan peringatan, renungan, dan kebenaran ini terus sampai ke lebih banyak hati. Ini bukan sekadar konten, ini adalah suara nurani. Mari kita masuk ke peristiwa yang mengguncang Semarang dan menggugah kesadaran kita semua. Banjir bandang di Semarang datang setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu dan kota selama berjam-jam tanpa jeda. Debit air yang luar biasa besar membuat sanggai-sanggai tak lagi mampu menahan beban, hingga akhirnya meluap dan menerjang pemukiman warga dengan kekuatan brutal. Air datang membawa lumpur pekat, kayu, sampah, bahkan material bangunan. Jalan-jalan utama berubah menjadi sungai dadakan. Kendaraan terseret arus, rumah-rumah terendam hingga setinggi dada, bahkan atap. Dan aktivitas kota lumpuh total. Tangisan warga pecah di mana-mana. Anak-anak, lansia, dan ibu-ibu dievakuasi dalam kondisi panik dan ketakutan. Banyak dari mereka belum pulih dari trauma banjir sebelumnya, kini harus kembali menghadapi kenyataan pahit yang sama. Di saat seperti ini, kita sadar bahwa manusia sejatinya sangat lemah. Ketika Allah menggerakkan Ernia, tidak ada tembok, jabatan, atau kekayaan yang mampu menahannya. Wilayah-wilayah di Semarang yang berada di dataran rendah dan sekitar aliran sungai menjadi titik terparah. Genangan tak kunjung surut karena sistem drainase yang tersumbat. Dan tanah yang sudah jenuh air, banjir ini bukan hanya merendam rumah, tetapi juga mematikan sumber penghidupan. Pasar terendam, gudang rusak, usaha kecil lumpuh total. Warga yang hidup dari hasil harian mendadak kehilangan segalanya dalam satu malam. Ironisnya, bencana ini seakan menjadi rutinitas tahunan. Namun pertanyaannya, mengapa tidak pernah ada solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah? Mengapa selalu rakyat kecil yang harus menanggung akibatnya? Dalam Islam, setiap musibah adalah pengingat, bukan hanya untuk bersabar, tetapi juga untuk berbenah dan bertobat. Baik secara individu maupun kolektif sebagai sebuah bangsa, para ahli telah lama mengingatkan tentang rusaknya daerah, resapan air, alih fungsi lahan, serta betonisasi masif yang mengabaikan keseimbangan alam. Namun suara itu sering kalah oleh kepentingan proyek dan keuntungan jangka pendek. Hutan-hutan di hulu berkurang, sungai dipersempit, dan alam dipaksa tunduk pada ambisi manusia. Ketika alam melawan, manusia menyebutnya bencana. Padahal itu adalah akibat dari keserakahan yang dibiarkan. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Dan apa yang kita lihat hari ini adalah bukti nyata. Dari peringatan itu, Semarang hanyalah satu titik dari rangkaian panjang musibah yang menyapu Indonesia. Jika tidak ada perubahan nyata, maka bencana ini akan terus berpindah dari kota ke kota. Di tengah banjir, solidaritas masyarakat kembali terlihat. Warga saling membantu, relawan turun ke lapangan, dapur umum didirikan, dan doa-doa dipanjatkan di sela kelelahan. Namun, solidaritas saja tidak cukup jika kebijakan tetap abai. Rakyat bisa saling menolong sesaat, tapi negara seharusnya hadir untuk mencegah bencana serupa terulang kembali. Banjir, Semarang seharusnya menjadi alarm keras bahwa sistem yang ada sudah tidak lagi memadai. Perlu keberanian untuk menghentikan eksploitasi dan mulai memulihkan alam. Jika tidak, maka kota-kota besar lainnya hanya tinggal menunggu giliran untuk tenggelam.
bagi para korban. Banjir ini bukan sekadar berita. Ini adalah kehilangan tempat tinggal, hilangnya rasa aman, dan masa depan yang kembali dipertanyakan. Anak-anak kehilangan ruang bermain, orang tua kehilangan mata pencaharian, dan banyak keluarga harus memulai segalanya dari nol. Untuk kesekian kalinya, kesabaran mereka diuji di batas kemampuan manusia. Namun, di balik air mata, masih tersimpan harapan bahwa keadilan dan kepedulian suatu hari akan benar-benar hadir. Allah tidak pernah zalim. Setiap musibah membawa hikmah, namun manusia harus mau belajar darinya. Banjir bandang yang meluluh lantakkan Semarang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian panjang kerusakan lingkungan yang selama ini diperingatkan, namun sering diabaikan. Ketika daerah hulu kehilangan pepohonan, ketika sungai dipersempit oleh bangunan dan sedimentasi, maka air tidak lagi memiliki ruang untuk ditahan. Ia akan mencari jalannya sendiri, dan jalur itu seringkali adalah rame-rame rakyat kecil. Dalam perspektif iman, ini bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan moral. Allah menitipkan bumi kepada manusia sebagai khalifah, bukan sebagai perusak. Ketika amanah itu dikhianati, maka alam pun akan menjadi saksi, sekaligus penegur yang paling keras. Warga Semarang hari ini merasakan akibat dari keputusan-keputusan yang mungkin tidak pernah mereka buat. Mereka yang hidup sederhana harus menanggung dampak dari keserakahan. Segelintir pihak yang mengejar keuntungan tanpa memikirkan keseimbangan alam. Disinilah keadilan Allah bekerja. Musibah menjadi cermin besar yang memantulkan dosa kolektif. Agar manusia sadar bahwa hidup tidak bisa hanya diukur dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan keberkahan dan keberlanjutan. Ketika air mulai surut, yang tersisa bukan hanya lumpur dan puing, tetapi juga luka batin yang dalam. Trauma kembali menghantui, terutama bagi anak-anak dan para lansia yang merasakan langsung dahsyatnya terjangan air. Suara hujan kini bukan lagi penyejuk, melainkan sumber ketakutan yang menyesakkan dada. Banyak keluarga kehilangan dokumen penting, perabotan, hingga sumber penghidupan. Usaha kecil yang menjadi sandaran hidup bertahan-tahan hancur dalam semalam. Ini bukan sekadar kerugian materi, tetapi juga kehancuran mimpi dan harapan. Namun di tengah keputusasaan itu, iman menjadi satu-satunya pegangan. Mereka yang beriman tahu bahwa tidak ada musibah yang datang tanpa izin Allah, dan tidak ada ujian yang diberikan tanpa kemampuan untuk menghadapinya. Banjir Semarang mengajarkan bahwa manusia boleh merencanakan, membangun, dan bermimpi setinggi langit, tetapi ketika Allah berkehendak, satu gelombang air saja cukup untuk meruntuhkan segalanya. Musibah ini seharusnya menjadi momentum evaluasi besar-besaran. Tidak cukup hanya dengan bantuan darurat dan janji perbaikan sementara. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar dalam cara manusia memperlakukan alam. Jika pembangunan terus mengorbankan sungai, hutan, dan daerah resapan air, maka banjir bandang akan terus menjadi tamu tahunan. Hari ini Semarang, besok kota lain. Tidak ada wilayah yang benar-benar aman jika keserakahan masih menjadi panglima. Allah telah berulang kali mengingatkan bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan. Ketika keseimbangan itu dirusak, maka bencana adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Semarang hari ini sedang memberi peringatan kepada seluruh Indonesia. Berbenahlah sebelum semuanya terlambat. Banjir bandang ini juga menggugah pertanyaan besar dalam hati banyak orang. Sampai kapan rakyat harus selalu menjadi korban? Sampai kapan peringatan alam dianggap sepele dan hanya dijadikan bahan wacana sesaat? Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan umat dan setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika penderitaan rakyat terus berulang, maka itu bukan lagi kebetulan, melainkan tanda adanya sistem yang perlu diperbaiki. Rakyat tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin hidup aman, tenang, dan bermartabat. Mereka ingin rumahnya tidak lagi menjadi kolam, dan masa depan anak-anaknya tidak lagi terancam setiap musim hujan datang. Banjir Semarang adalah jeritan yang harus didengar, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh seluruh elemen bangsa pada akhirnya. Banjir bandang yang meluluh lantakan Semarang adalah pesan langit yang diturunkan ke bumi. Pesan yang keras, menyakitkan, namun penuh makna. Pesan agar manusia kembali kepada fitrahnya, kembali kepada keadilan, dan kembali kepada Allah. Jika manusia terus menantang alam, maka alam akan menjawab dengan caranya sendiri. Dan ketika alam menjawab,
tidak ada yang benar-benar menang, kecuali kesadaran yang tumbuh dari penderitaan. Semarang hari ini menjadi saksi bahwa peradaban tanpa moral hanyalah ilusi. Beton dan gedung tinggi tidak akan berarti apa-apa jika keberkahan dicabut. Maka sebelum musibah berikutnya datang, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjaga amanah Allah atas bumi ini? Saudara-saudaraku, banjir bandang yang meluluh lantakan Semarang bukan sekadar peristiwa alam yang datang lalu pergi, melainkan sebuah tanda besar yang sedang ditunjukkan kepada kita semua. Tanda bahwa ada yang tidak beres dalam cara manusia memperlakukan bumi, ada yang keliru dalam cara kita memahami pembangunan, dan ada yang salah dalam cara kita menempatkan diri sebagai hamba sekaligus khalifah Allah di muka bumi. Air yang datang dengan ganas itu seolah membawa pesan yang berat. Pesan tentang ketidakseimbangan yang selama ini dibiarkan. Tentang peringatan yang berulang kali disampaikan, namun sering diabaikan. Sungai yang meluap, tanah yang tak lagi mampu menahan air. Dan kota yang tenggelam adalah saksi bisu dari rangkaian keputusan manusia yang lebih mementingkan keuntungan sesaat dibanding keberlanjutan kehidupan. Bagi para korban, banjir ini bukan hanya menghancurkan rumah dan harta benda, tetapi juga mengoyak rasa aman, meruntuhkan harapan, dan meninggalkan trauma yang dalam. Setiap sudut kota yang dipenuhi lumpur menyimpan kisah pilu tentang perjuangan, kesabaran, dan air mata. Namun di tengah semua itu, iman tetap menjadi cahaya yang tidak pernah padam, menjadi sandaran terakhir ketika segala yang bersifat duniawi runtuh. Kita semua harus menyadari bahwa musibah tidak pernah datang tanpa hikmah. Allah tidak menurunkan ujian untuk menyiksa, melainkan untuk menyadarkan. Banjir bandang ini adalah panggilan agar manusia kembali merenung, kembali menata niat, dan kembali memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam. Sebelum musibah demi musibah ini terus berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pulau ke pulau lain. Mari kita hentikan sejenak langkah kita dan bertanya pada hati nurani terdalam. Sudahkah kita menjaga amanah yang Allah titipkan? Sudahkah kita bersikap adil kepada alam? Atau justru ikut menjadi bagian dari kerusakan yang hari ini kita tangisi bersama? Jangan sampai bencana hanya kita kenang sebagai berita, lalu dilupakan ketika air surut dan kamera dimatikan. Karena sejatinya, ujian ini adalah pelajaran yang harus ditanamkan dalam kesadaran kolektif bangsa. Jika tidak, maka sejarah kelam akan terus berulang dengan wajah dan nama daerah yang berbeda. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Semarang dan di seluruh negeri yang sedang diuji. Semoga Allah menguatkan mereka yang kehilangan, menggantikan yang musnah dengan keberkahan yang lebih baik, dan menjadikan kesabaran mereka sebagai penolong di hari perhitungan kelak. Dan untuk kita semua yang masih diberi kesempatan hidup dalam keadaan aman, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadilah bagian dari solusi, sekecil apapun itu, mulai dari menjaga lingkungan sekitar, menyuarakan kebenaran, hingga mengingatkan dengan cara yang baik dan bijak. Jika pesan ini dirasa penting dan menyentuh hati, dukung dakwah ini dengan like, komentar, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang terbangun kesadarannya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang terus disebarkan. Semoga Allah menjaga negeri ini, melindungi rakyatnya dari bencana yang lebih besar, dan membimbing kita agar tetap berada di jalan kebenaran, jalan tauhid, dan jalan amanah. Akhir kata, semoga setiap ujian yang datang menjadi jalan kembali kepada Allah, bukan jalan menuju kehancuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.